pada kesempatan kali ini balik lagi sama gua Awas di konten tanya-tanya seputar horor. Ih, serem. Halo masyarakat luas, balik lagi sekarang di Awas. Gua bakal tanya-tanya. Kebetulan kali ini gua bakal tanya seputar horor. Kali ini gua nggak sendiri, gua ditemenin sama Ayu dari channel Share in Bogor. Iya. Khususnya di Cerita Juri kali ini ya. Iya. Kita ikuti terus tanya-tanya seputar horor, dan jangan lupa kepoin juga Share in Bogor. Apa tuh cuy yang kemarin kan sempet lihat di Spoon ya, ngedengerin Spoon waktu itu tuh yang masalah cerita hantu berkerudung ya. Itu gimana tuh kalau pertanyaan dari lu yang mau ditanyain tuh? Jadi gue pengen tanya nih, tadi kan lu bahas soal si Meni-Meni ini. Nah, pertama bisa manggil dia si Meni itu emang karena dia namanya Meni apa gimana? Ceritanya nih panjang nih cuy, cerita Meni ini. Sebenarnya alhamdulillah sih ya, gue belum pernah diliatin gitu, belum pernah diliatin tapi hanya ngedengar suara gitu. Nah jadi si Meni ini mungkin pernah ya salah satu konten kreator yang udah senior juga nih manggilnya Mbak Dini ya, gitu kan. Ada yang manggil Mbak Dini ya, famousnya. Nah ini dia ini makhluk astral yang bisa dibilang wujudnya cewek ya. Dibilang kun-kun mungkin iya gitu. Cuman yang kenapa uniknya kita sebut Meni ini ceritanya, satunya cerita Meni ini kenapa gue sebut Meni, karena awalnya itu dari Awawang, kenal ya, Awawang sama Adian. Jadi nanti bisa lu cari cerita, bisa coba tanya langsung juga tuh sama beliau gitu kan. Nah, jadi buat temen-temen di sini, Awawang dan Adian ini senior kita lah gitu, masih pemuda kampung pahlawan ya. Nah jadi kan kalau misalnya kalian yang ini khususnya buat teman-teman yang ada di wilayah Bogor, apalagi tahu Taman Makam Pahlawan. Nah di depannya itu kan ada salah satu angkringan yang memang udah dari dulu ya, dari tahun ke tahun angkringan kita itu adanya di depan tuh di area depan Taman Makam Pahlawan gitu. Nah jadi saat itu Adian sama Awang ini memang jualan nasi kan di depan gitu kan. Nah itu pas saat udah mereka tutup cuy, jadi mereka ngeliat katanya ada tukang jamu, fix tuh tukang jamu gendong. Cuman yang bikin ganjilnya itu pertama, tukang jamu kok cantik, itu yang pertama tuh. Yang kedua, tukang jamu kok adanya di jam 1 malam gitu. Nah pas udah gitu, pas saat si tukang jamu itu ngelewatin warungnya Adian itu, ternyata dia tuh ke arah gang masuk cuy, dari arah PUI, dari seberang. Bayangin gimana kekuatannya deh tuh, dari seberang PUI, seberang Jalan Pahlawan, terus dia masuk gitu. Nah gue sih nggak pernah nanya ya, istilahnya kelihatan napak atau enggak gitu, ada kakinya atau enggak gitu lah kan, katanya kan hantu dilihat tuh ada kakinya apa enggak gitu kan. Nah, menurut ya, dari narasumber langsung sih ya mereka pun nggak ngeh kalau ternyata yang namanya langkah kaki atau apa gitu nggak ke bawah, tapi pastinya dia tuh bawa jamu gitu dengan lekuk ibu-ibu lah ya, ibu-ibu mungkin umuran 30 tahunan lah kali, Bisa bilang Mahmud masih kali ya mama muda cantik kan? Cantik tuh cuy. Nah udah gitu pas saat di pertigaan kita ya kan, di pertigaan salah satu warga kita tuh rumahnya kan, kita kan jadi labirin ya, jadi kayak cagak gitu ya, sini bisa gitu. Tapi cagak itu tuh mempertemukan lagi jalannya itu, jadi ada rumah lah, taruhlah satu rumah yang kita tuh bisa ngelilingin gitu, jalan itu tuh masih bisa kita nyambung tuh. Isengnya Adian sama Awang gini tuh kata mereka, Yan kepung yuk. Ini udah lucunya juga bener sih, kepung yuk sana, lu belah kiri gue belah kanan. Jadi si tukang jamu itu tuh dari dia kan masuknya arah majelis tuh, arah TPU, arah Gapura, dia ke kanan gitu cuy. Nah dari sini dia ngikutin sini Awang,
Pas udah gini truk nggak ada anjing nggak ada. Pas udah truk gini anjing ya kemana teh kayak gitu kan. Tapi nggak ada di sini. Pas dilihat ke atas tuh ya, di atas tembok majelisnya, ternyata dia udah di situ nangkring. Ya jadi wujudnya kuntilanak. Nah, kenapa kita namain meni ya, menik ya. Menik itu kan nggak tahu lah ya panggilan Jawa kali ya. Panggilannya orang Jawa, entah cewek atau cewek muda atau gadis gitu ya. Awal mula nama meni itu dari situ. Yang kedua, cerita ini datang dari temen kita, si Denny. Nah, si Denny itu dia mah kejadiannya bulan puasa cuy. Bulan puasa kok bisa ya nanti? Padahal kan katanya kan di kerangkeng. Nah, itu dia makanya gue bingung. Yang lucunya pakai kerudung. Mampus gak? Bulan puasa. Mau ngaji kayaknya mah. Itu dia. Mungkin mau ikut ngaji juga kali ya hantunya. Sebenarnya sih katanya nih dari ceritanya ini, kenapa yang gue kasih penjelasan dari awal ya, kalau to the point-nya kalau si hantunya ini pakai kerudung, ngejelma seperti ibu-ibu parubaya yang pakai kerudung gitu. Nah, jadi ceritanya pas saat itu tuh si Denny ini ya dia mau lewat pahlawan cuy, mau ke pahlawan istilahnya, cuman dia lewat TPU, lewat area pemakaman waktu itu. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu di area pemakaman itu kan di sudut majelis itu ya, kita tuh ngelewatin dulu namanya gedung majelis tuh. Nah, di situ tuh ada tangga cuy, yang deket toilet. Nah, dia berdiri di situ cuy. Nah, gimana ya? Dikiranya ibu-ibu gitu ya. Tadinya teh pas dia lewat di lewatan pertama itu ya, dia teh berdiri gitu gini. Jadi anggap aja itu ibu-ibu, dia punten gitu. Si Denny ini punten nih. Nah, anehnya sebenarnya kan masih ada jalan lagi ya cuy ya, bisa lewat depan gitu ya, padahal buat ke belakang gitu ke rumahnya. Tapi anehnya dia malah lewat situ lagi. Pas ngelewat posisinya udah berubah jongkok. Jadi jongkok, jadi gini nih. Katanya gitu. Jadi benar ditutupin lagi kerudungnya. Nah, pas udah gitu dia tuh kayak seolah ketawa, tadinya kayak nangis katanya. Terus dia punten, si Denny nih punten. Dia malah ketawa. Tapi ketawanya sambil kayak gitu tau gak? Jadi kayak ngeledek. Nah, kebenaran si Denny ini dia langsung nyamperin. Dia kan orang temperamen ya, yang kita tahu ya. Dia naon maneh cenah malah kaseri gitu ya. Kenapa lu malah ketawa? Dia malah diam aja cuy. Lu cenah gua udah bilang punten katanya gitu kan. Pas akhir gitu secara spontan si makhluk astral itu langsung ngeliatin mukanya. Dan ternyata gue denger sih kayaknya hancur, gue nggak tahu, pokoknya pasti dia nampakin mukanya dan itu bukan orang. Dan percaya nggak percaya kalau ada yang jalan ya, percaya nggak percaya, gue itu kan rumah tetanggaan cuy sama Denny ya. Nah, jadi saat itu gue taunya saat Denny itu lari-lari terus dia ngedobrak pintu rumahnya. Dan itu gue ngerasa banget sekelebatan angin yang kenceng. Dia ngedobrak pintu rumahnya, berarti Denny ini lari-lari dong? Lari, keadaan lari. Nah, gue di situ mau tahu, sebelum gue tahu kan itu si Denny itu beneran kayak dikejar-kejar orang jahat tau gak? Nah, gue baru tahu ceritanya dia itu, ulasan ceritanya saat dia bisa di interview sama keluarganya udah pas saat jam sahur waktu itu. Jadi udah beres makan, udah calm down gitu ya, udah kalem, baru aja si Denny cerita katanya. Nah, itu tuh beneran dikejarnya tuh kayak semacam kayak di film-film lah, ngapu terus gitu. kayak layangan. Cuman dia bilang sih dia sambil ngeliat ke belakang tuh itu kayak layangan. Jadi kayak apa ya, 2D lah. Jadi nggak tuh kalau 3D kan ini ya, tapi kelihatannya kayak hologram gitu. Jadi bayangannya kayak hologram gitu. Jadi beberapa frekuensi bikin kuat, tapi nanti kesana lagi hilang gitu.
kayak gitu. Dan sampai katanya yang lucunya, ada yang lucunya cuy. Apa? Itu kan kita harus ngelewatin masjid dulu. Di masjid hilang katanya si Denny ini ngeledek. Kata si Denny, mana sih, kok beraninya, kok di masjid mah lu hilang katanya gitu kan, beraninya cuma di luar masjid doang katanya. Padahal emang si Denny posisinya memang nggak di dalam masjid, di pinggiran masjid, tapi nggak ada. Kan dia belum tahu ya, dia kan rumahnya harus ngelewatin lagi masjid dong. Ada makam lagi, di situ dikejar lagi cuy. Itu gokilnya, makanya dia dobrak pintu waktu itu gila. Itu udah lama banget ya, itu lama banget. Gue juga lupa tuh tahun berapa cuy. Yang pastinya cerita legenda, cerita mitos masyarakat tentang si Meni itu sekarang kejadian. Kalau gua sih nanggepin apa cerita ini, emang pada dasarnya kan di pahlawan ini kan kuburan dong. Yang namanya makhluk astral, percaya nggak percaya kita harus percaya. Ya kan? Ya pasti ada nih si sosok-sosok ini. Yang si Meni itu, yang gue juga pernah dengar tuh, selain si Meni itu ada beberapa sosok yang katanya sering banget kayak gangguin masyarakat sekitar sini. Salah satunya apa tuh cuy? Selain si Meni itu kalau nggak salah di makam pahlawan itu ada Igeg. Ya, si Igeg itu dia makhluk astral yang nggak punya kepala. Kayaknya mah digade, maaf gede. Iya. Terus selain si Igeg tuh siapa lagi ya? Itu Irgi yang tahu. Iya, Igeg. Si Rikem namanya. Oh, Rikem. itu belakang kita banget. Iya. Beli tempatnya masih di sini ya. Kalau Igeg tuh gua udah panas sejujurnya. Gua sih sempet tahu karena cerita itu klasik. Itu juga sama tahunannya. Tahunan Igeg ini tahunannya sama kayak ini. Jadi kalau lu flashback berapa tahun ke belakang ya cuy, waktu masa kita masih kecil, si Igeg ini memang katanya nongkrong di depan, katanya tuh yang pas portal. Di portal ada portal depan, portal RT5 di portal ada. Terus katanya di pohon palem yang di ujung, yang di Taman Makam Pahlawan ada. Nah kalau yang di ujungnya nih soal Igeg ya, gue punya teman namanya si Tony, tau kan? Nah itu dia lagi sama si Ahmad, keadaan tuh maghrib kalau nggak salah. Dia pas si Tony ini mau masuk ke dalam yang ada gerbang itu tuh di Pahlawan, jadi dari ujung, dari pohon palem itu Tony dekat, dia juga nggak dekat. Tony mundur, dia malah nambah ngedekat. Oh gitu. Nah, pas akhirnya si Tony ini penasaran, pas dia samperin beneran malah makin tambah dekat. Jadi mau nggak mau dia kabur, Tony kabur. Ini makhluknya beneran ada. Itu nggak ada kepalanya? Nggak ada. Nah itu ya. Nah. Gila ya. Jadi yang gua tahu cerita legend ini kayaknya sempet mirip-mirip sama hantu jeruk perut. Kan kalau mungkin lu sering nonton film horor Indonesia dulu, itu kan sempat jadi cerita legenda juga. Kalau ini tuh dia bukan pendeta. Jadi dia memang pakai baju hitam. Jadi kayak baju Sunda gitu. Serius. Kayak baju Sunda warna hitam ininya. Nah, jadi kayak apa ya, ini baju nih, ini putih kan kayak orang Betawi tuh, ini putih, ini kayak pakai baju Jawara gitu, ini hitam. Nah cuman klinik saya cuman kata orang tua kita, ada yang ngomong katanya itu teh bekas tukang sayur, katanya cuy, katanya bekas tukang sayur yang meninggal ditabrak kereta. Ada yang berkomentar seperti itu. Cuman itu bukan di kampung kita, versi orang di kampung sebelah yang di bawah. Secara keseluruhan kan kita pemakaman kan. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga punya cerita masing-masing tuh. Gue penasaran sih soal si Igeg ini. Kalau ada orang ini gue bisa lihat, mungkin bisa kali ya kasih tahu. Bisa. Ya mungkin buat
teman-teman tuh ya nanti ya Indigo sama ya. Asrul nih Bisa yang emang penasaran mau komen-komen gitu. nanti diinin aja ya kita kapan nanti di sini, nanti kita kasih tahu tempatnya gitu. Pastinya mungkin ini kan di konten Asrul nih, mungkin nanti di gua ke depan ya, Ya. di konten gua juga kita nanti barengan tuh, Siap. kita langsung buktiin aja di tempat yang soal tempatnya Meni ini nih, yang di tempatnya Meni ini nanti kita coba ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Kan yang sesuai cerita Juri kan memang ngobrol kayak gini juga gitu, jadi kita eksplorasinya mendadak aja lah. Okay. Oke, sekian dari gua. Makasih buat share-in yang udah mau ditanya-tanya nih. Menyusahin gua orangnya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Gua Auas siap buat tanya kalian. Mantap.